Akhirnya menemukan SPBU yang ada solarnya dan ini kita ikutan antri. Ya Allah, Arkan lihat begini aja udah seneng banget. When you look at me, you gotta know I was You are in every dream and everything I lay my eyes on. What are you looking for when you look at me? You gotta know I was never Jam setengah 4 pagi akhirnya bis kita ALS 246 mesinnya dinyalakan. Setelah berhenti kurang lebih 1,5 jam ya. Akhirnya kita habis ini melanjutkan perjalanan kembali ke Pelabuhan Bakauni. Kemungkinan dari sini ke Bakauni sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam perjalanan. Setelah itu kita akan nyebrang ke Pelabuhan Merak menaiki kapal yang reguler bukan yang eksekutif. Jadi naik kapalnya kurang lebih 3 jam dan nanti dari Merak ke Tangerang kurang lebih 2 sampai dengan 2 jam setengah. Berarti sampai di Tangerang kira-kira jam 9 atau jam 10 pagian nanti. Oke, yuk kita kembali ke bis. Duh, badan udah capek banget. Enaknya minum apa ya? Biar badan agak mendingan gitu loh. Karena perjalanan kita masih 24 jam lagi sampai ke Jogja. Oke lah. PT Antar Lintas Sumatera pasti bacaannya. Tapi itu tol masuk aja ke apanya turunnya enggak? Itu tol masuk. Iya. Tol masuk lah harus jalan lama kita. Enggak. Lah ini ternyata kita nggak masuk tol lagi nih. Ini kita lewati jalan biasa. Dan ini kemungkinan kita lewat jalan biasanya sampai ke Itera Kota Baru. Wah tapi kenceng juga sih dan sepi jalanannya. Tadi aku ketiduran dan kebangun tiba-tiba sudah di Pelabuhan Bakauni. Dan ini kita siap untuk nyebrang ke Pelabuhan Merak. Ini kapalnya kapal apa ya? Kok kelihatannya besar ini? Dan ini kita masuknya di pelabuhan yang biasa teman-teman. Maksudnya dermaga yang biasa, kapal yang reguler. Bukan kapal yang eksekutif di dermaga eksekutif. Tapi ini kita masuknya kapal yang biasa. Dan ini kayaknya aku juga nggak turun karena jujur aja ini badanku udah berantakan banget setelah 8 hari nonstop di dalam bis. Mulai dari Jakarta ke Medan, Medan ke Bakauni ini total sudah 8 hari perjalanan di dalam bis. Jadi ini badan udah nggak karuan banget. Jadi ini kita paling nggak turun ke atas, nggak turun dari bis untuk ke atas ke dek penumpang. Tapi kita stay aja di dalam bis. Wah, sekarang sudah jam setengah 10 pagi. Ini kita akhirnya keluar dari kapal. Dan akhirnya kita tiba juga di Pulau Jawa. Wih, nggak terasa ya perjalanan kita sebentar lagi akan berakhir. Dan ini kita turun dari kapal. Harus pelan-pelan karena bempernya agak ground clearance agak pendek ini bis. Ditambah lagi ada wingletnya, jadi harus pelan-pelan banget turunnya tuh. Nah, akhirnya kita sudah
turun dengan sempurna. Dan selamat datang di Pulau Jawa. Setelah berkelana 8 hari 8 malam, akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa, teman-teman. By the way, ini kita di dermaga 1, di dermaga yang reguler. Tuh kapalnya itu kapal Portling 5 tuh. Dan setelah ini katanya kita mau berhenti lagi di rumah makannya ALS atau Pool ALS Merak yang lokasinya mungkin cuma sekitar 15 menitan aja dari pelabuhan Merak ini. Nah, di sini kita ambil yang ke kiri, ke arah Cilegon. Kalau ke kanan, itu naik ke atas, itu langsung masuk tol. Tapi kita nggak langsung masuk tol. Kita mau berhenti dulu di poolnya ALS Merak. Nggak jauh dari turun kapal, ini kita singgah di rumah makannya ALS Merak. Ini sebenarnya bis kita nggak berhenti di sini sih, tapi sekarang kita lagi turunin barang atau paketan. Nah, itu dia, lagi nurunin paketan duren yang kemarin naik dari mana kemarin ya? Rimbo Panti itu loh ya. Daerah Panti itu ya. Kan kemarin naikin duren 1 motor ya. Dan ini sekarang paketannya diambil di sini. Dikirimnya pakai motor, diambilnya pakai mobil. Oke, ini kayaknya udah dan kita siap melanjutkan perjalanan. Nanti kita berhenti makannya tuh di perwakilannya ALS Tanah Tinggi Tangerang. Sebentar ya, bang jualan oleh-oleh. Ya mungkin aja ini mah yang belum sempat ya. Di sini disediain oleh-olehnya khas Jawa Barat. Kami bawa ini dodol Garut. Dodol Garut ini ada 4 rasa, susu, coklat, kucing, dan vanila. Dan di belakangnya ada stok tanggal kadaluarsanya. Pokoknya oleh-oleh ini, ayo, sudah terdaftar nih di Departemen Kesehatannya, dijamin steril, bersih rapi, indah pada waktunya. Tapi sebelum dijual boleh dicoba dulu. Gratis Obama. Udah dipungut bayaran. Harus beli, siapa tahu nanti cocok ya silakan ngeborong ya. Kalau nggak cocok ya cobain aja ya, saya bagi-bagi dulu ya. Dok biar tahu dulu ya Bu ya, maaf. Ya. Abang maaf. Sangat terjangkau ya. Ya 50 biji 20.000 ya. Iya, ini nanti yang belanja ketemu yang telat sempet tegur. 1 kantong nggak usah bayar ya, janji. Insya Allah nggak bakal tipu, nggak bakal dibohongi ya. Rencana kondok hati terjamin. Akhirnya setelah sekian lama merantau ke Sumatera, ini kita kembali lagi ke jalan tol di Jawa. Dan kangen banget ternyata. Jadi perjalanan jauh itu membuat kita kangen untuk pulang. Dan ya ini aku udah ngerasain sih. Dan ketika sudah sampai di sini, ini aku ngerasain, ini udah mau selesai ya. Kok udah mau selesai sih? Bisa nggak sih kita ulangin lagi? Padahal kemarin selama di Sumatera itu aku kebanyakan ngeluhnya kayak kaki udah pegel banget, kaki udah nggak bisa nyaman, badan udah rewel, badan udah kayak masuk angin. Tapi ketika kita sudah sampai di Pulau Jawa lagi, ini kok berasa kayaknya pengen nggak udahan gitu loh. Pengen ngulangin lagi, pengen lebih lama lagi di perjalanan ini. Ya begitulah teman-teman, namanya perjalanan jauh itu menguji mental kita, menguji kesabaran kita, terus juga bisa bikin kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Karena kenapa? Ya kita di sini dekat sama kru-kru ALS yang dimana mereka sekali jalan tuh 3 hari, berarti 1 PP itu mereka harus mengeluarkan waktu kurang lebih 10 hari. Jadi pekerjaan yang luar biasa dan jadi kita bisa lebih banyak bersyukur dari mereka. Sudah sampai di gerbang tol Cikupa. Ya Allah, udah deket banget sama rumah. Tapi kita harus jalan sampai ke Jogja dulu. Naik bis maksudnya, sampai ke Jogja. Setelah seminggu lebih nggak ketemu macet-macetan, akhirnya kita ketemu macet lagi dan langsung stres dong. Ini kita di kilometer 24, masih sekitar Karawaci gitu.
Bentar lagi kita mau sampai di Tangerang dan ini aku sudah ngeluarin baju dan juga alat-alat mandi karena kita bakal mandi di sana. Yes, akhirnya mandi juga. Tangerang, Jakarta habis, Jakarta habis. Jakarta. Akhirnya kita sampai juga di Tangerang. Dan di sini lagi turunin paket tuh, lihat di atas. Jadi di sini transit antara penumpang yang ke Jakarta Klender. Dan di sini ada banyak bis ALS nih, ada 4 yang terparkir di sini. Nih ada 357, ada 109, ada 102 dan 063. Wih. Dan ini bis kita parkir sebentar, tapi ini cukup lah buat mandi segala macam. Ini aja aku mau mandi. Tuh. Ini toiletnya sebelah mana ya? Becek karena barusan hujan di Tangerang. Kayaknya sebelah sini deh toiletnya. Oh iya sini. Oke, kita mandi dulu. Oke, kita sudah selesai mandi dan ini adalah mandi terakhir kita di perjalanan karena setelah ini bis yang kita naikin ALS 246 udah nggak melakukan pemberhentian atau rest lagi. Jadi setelah ini kita langsung menuju ke kota Yogyakarta tanpa ada pemberhentian lagi. Jadi mandi terakhir kita di jalan. Ini ada baru datang lagi satu bis ALS 109. Ini dari mana nih dia nih? Dari Medan kemana maksudnya? Becek. Tulisannya Sumatera Jawa doang. 109, coba tak cari dulu. Ternyata ALS 109 ini dia finishnya di Tangerang sini. Nih, dia ke Medan via Danau Toba. Ih, pengen banget sumpah lewatin Danau Toba. Berarti kapan-kapan kalau mau ke Medan via Danau Toba ataupun sebaliknya bisa naik ALS 109 ini. Single glass loh. Wih, menarik ya. Lagi enak makan mie ayam. Ternyata bisa sudah mau berangkat. Berapa, Pak? 15. Ambil aja kembalinya. Ya. Berangkat sudah. Lagi makan mie ayam. Ternyata kita berangkat cepet loh. Kirain aku lama di sini. Oke, yuk kita naik. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali dan ini aku habis mandi. Nggak tahu kenapa moodku jadi bagus lagi. Padahal badan udah hancur banget, tapi moodnya itu jadi bagus banget setelah mandi dan kita siap melanjutkan perjalanan kembali. Ini bang. Oh. Mana? Iya. Awas. Udin aja, Udin suruh nyanyi, Udin suruh ke depan. Suruh nyanyi dia. Story. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian dimulai. Ya, ini para sewa dan penumpang, siapa yang mau nyanyi karaoke, dipersilakan. Ini bisa untuk karaoke. Setelah 7 hari aku berkelana ke Sumatera dengan pemandangan di kanan dan kirinya tuh didominasi oleh sawit dan juga sawah, sungai, dan akhirnya ini kita melihat rumah-rumah padat di kota Jakarta kembali. Pemandangan sehari-hari di kota Jakarta ya seperti inilah.
Tambah. Dia dah masuk pura tu berarti Ajmal kau minum pun. Jadi kita mampir dulu di Subang, rumah makannya Rosalia Indah. Nyerah kanan. Nanti nggak jauh sebelah kiri, sampai deh. Subang. Nah, itu kelihatan sebelah kiri rumah makannya. Ya, tuh yang ada. Jembatan ini belok kiri. Rosin Resto. Ada bisnya. Oke, masuk kiri. Parkir sebelah bis aja tuh, depan pintu. Sebelah kiri. Ya, masuk kanan situ tuh, samping bis. Samping Rosin. Langsung kanan. SHD 121. Oke, jadi karena lapar, kita mampir dulu di rumah makan Rosalia Indah Subang. Wis. Udah pernah lihat belum ALS masuk rumah makan Rosalia? Nah, ini dia. Kapan lagi ALS masuk ke rumah makan Rosalia? Coba. Jadi ini aku traktir kru-krunya buat nyobain iga bakar, makanan paling the best di Rosalia Indah Resto Subang. Dan ini kita bersebelahan sama SHD 121. Jadi karena penumpang biasa makannya di sini, tempat biasa. Ini kita makannya di meeting room. Nih. Aku sama krunya aja di sini. Kalau penumpang biasa ya di tempat yang penumpang biasa di sebelah. Ini meeting room buat ya kayak tamu-tamu gitu, terus juga yang mobil pribadi itu biasa di sini. Ini juga kita lagi ngecas karena di sebelah sana nggak ada charger kayaknya, jadi kita ngecas di sini sambil nunggu makanannya datang. Sudah selesai makan dan kita mau bayar. Jadi kalau kalian bukan penumpang Rosalia Indah, itu melakukan pembayarannya di sini dan bisa pakai QRIS 192 500. Oke. Udah kenyang? Ayo jalan. Wih. Nih ke Malang ini 121. Wih, kita berangkat lagi. Wih. Double decknya aja nggak di depannya loh. Mengusir double decknya loh. Wih. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Samakah
sukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Oke teman-teman, sekarang kita singgah di SPBU di daerah Selawi. Jadi ini kan harusnya bisnya lewatnya exit Pejagan, terus langsung ke daerah bawah-bawah itu kan Bumi Ayu, Aji Barang. Tapi katanya di Pejagan itu ada satu jembatan yang lagi diperbaiki dan nggak bisa dilewati sama bis. Jadi akhirnya kita muter lewat Selawi. Jadi tadi keluarnya di Tegal, terus ini lewat Selawi, dan ini pas jam maghrib, sekalian sholat dan sekalian bisnya penuhin solarnya lagi. Dan setelah ini kita melanjutkan perjalanan kembali ke Jogja. Ini kita nyolar lagi di daerah Prupuk. Nih SPBU. Setelah lewatin terowongan Prupuk tuh daerah sana, kita ngisi Sinar Jaya. Udah Bu? Panas ini ya airnya? Panas? Oke. Minum susu dulu. Berapa ini Bu? 5.000, oke. Sambil nunggu isi solar. Kenapa? Terus masuk. Oke. Maju bersama tanpa saling menjatuhkan. Kata-kata ini. Mercedes-Benz. Akhirnya kita sampai di tempat istirahat kita terakhir. Ini di rumah makan Grafika. Kok nggak kelihatan sih? Rumah makan Grafika ini di daerah Gombong, jalur selatan Jawa. Balapan sama Budiman dong tadi. Dan di sini kita nggak sendirian. Di sini juga ada bis Siliwangi Antarnusa. Nih dia dari Solo, Jogja, Bengkulu. Udah lama nggak neksan. Nih, yang satu ke Bengkulu, yang satu ke Pekanbaru. Apa? Iya. Nih, cakep ya. Ini S-Liner. Ini bodi apa ini? S-Liner juga ya. Oke, sekarang kita makan. Makannya ada di sini. Tapi kita mau ke toilet dulu. Toiletnya ada di sebelah sini. Yuk. Setelah 30 menitan kita berhenti, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Ini kira-kira dari sini ke Jogja itu kalau lancar, nggak berhenti-berhenti lagi, itu sekitar 3 sampai 3,5 jam. Kita sudah finish di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Kalau nggak ada berhenti-berhenti ya. Tapi kalau berhenti-berhenti lagi kayak isi solar gitu-gitu ya mungkin 4 jaman lah. Dan sekarang jam setengah 11 malam. Berarti kira-kira kita sampai di Jogja sekitar jam 3-an. Ya anggap aja 4 jam lagi ya. Jam 3 pagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini penumpangnya sisa sekitar 20 orangan lah yang turun di Jogja.
Sisanya tadi udah pada turun di Bumi Ayu, Aji Barang, dan kawan-kawan. Yuk kita naik lagi. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di kantor perwakilannya Antar Lintas Sumatera Jogja. Dan ini kita sampai jam 2 pas 2.00 dini hari. Jadi perjalanan kita dari Medan sampai ke Jogja itu waktu tempuhnya 83 jam. Ini jauh lebih cepat dibanding 2 tahun lalu. Aku naik bis ALS dengan rute yang sama, dengan jalur yang sama, itu waktu temunya 111 jam. Dan kali ini cuma 83 jam. Luar biasa. Dan ini penumpangnya sudah turun semua. Sisa aku sendiri tuh, barangku di sini. Di sini udah pada kosong, udah pada turun semua. Dan ini dia kantor perwakilannya. Bis ALS tuh. Nih sini kantornya. Penumpangnya udah pada turun semua. Tuh, udah pada dijemput. Ini aku kayaknya ikut ke poolnya dulu. Poolnya itu ada di samping Terminal Giwangan. Karena sekarang baru jam segini. Jam 2 lewat sih, ini jamnya agak ngaco. Sekarang udah jam 2 lewat 3 menit. Jadi kita ikut dulu ke poolnya. Nanti agak pagian sekitar jam 6 atau jam 7. Nanti baru ketemu teman, abis itu kita pulang ke Malang. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Medan sampai ke Jogja naik bis ALS 246 ini. Perjalanan yang luar biasa dan ini unitnya luar biasa, bagus banget. Begini nih, kalau bis yang rutenya jauh banget dengan perjalanan 4 hari 4 malam, tapi dirawat dengan segenap hati, dengan krunya yang punya sense of belonging terhadap unitnya bakal luar biasa seperti ini. Di bener-bener unit ini istimewa banget. Salah satu masterpiece yang dimiliki oleh karoseri New Armada Body Evonex. Ini suspensinya lip spring alias nggak air suspension, tapi nggak ada suara gemlodak. Ya, nyaris nggak ada suara gemlodak sama sekali di bodinya, kecuali di bagian TV-nya. Ini karena nggak ada body, nggak ada tutupnya aja sih. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalananku dari Malang ke Medan, kemudian dari Medan ke Jogja sampai ke Malang lagi. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama perjalanan kurang lebih 8 hari ini, aku akan jelaskan di video berikutnya setelah ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru naik angkutan umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cause I don't keep